Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 40, teksnya ayat 9-17, dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 9-11. Pembawa kabar baik akan naik ke atas gunung yang tinggi dan akan berkata tentang Allah yang kita harus berharap. Paragraf yang kedua ayat 12-17. Tidak mungkin membandingkan Tuhan dengan apapun, dengan siapapun. Kesimpulannya, Tuhan perintahkan kepada suara yang berseru-seru akan menjadi pembawa kabar baik. Dia akan naik ke atas gunung yang tinggi dan akan berkata bahwa lihat itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan dan akan berkuasa dengan tangannya. Juga akan menggembalakan kita. Kemudian Nabi Yesaya mengaku bahwa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sungguh tidak mungkin yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran. Tidak ada seorang pun membandingkan hikmahnya dengan Tuhan. Dan segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Yesus Kristus akan datang kedua kali demikian itu, dan Tuhan tetap menyertai di dalam kita juga demikian itu. Ia menggembalakan kawanan ternangnya dan menghimpunkannya dengan tangannya seperti seorang gembala. Yesus Kristus sudah mengakunya demikian itu. Akulah gembala yang baik. Kedua, dengan apapun tidak bisa membandingkan Allah. Orang-orang yang ingin membandingkan Tuhan dengan makhluk atau dengan patung-patung, namun tidak mungkin. Ketiga, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pembawa kabar baik harus nyaringkan suaranya untuk kota-kota Yehuda melihat Allah. Kedua, tidak ada seorang pun dan sepatung pun yang membandingkan dengan Tuhan. Kita harus ingat tentang ini. Jadi aplikasinya. Pertama, berseru dan memberitakan firman kepada jemaat dan sesama yang belum mengenal Yesus, supaya mereka melihat Yesus. Ya, harus melihat Allah, harus melihat Yesus. Tidak boleh melihat memandang dunianya. Kedua, jangan bandingkan Yesus dan Tuhan dengan apapun. Jangan bandingkan Yesus dan Tuhan dengan benda harta, tidak boleh. Dengan patung berhala pun tidak boleh. Atau dengan status yang tinggi, tidak boleh. Tidak bisa, tidak mungkin membandingkan Yesus. Ketiga, jadilah domba yang baik di hadapan Yesus dan menggembalakan dengan baik sesuai dengan perintah dan teladan Yesus. Kita harus menjadi domba yang baik kepada Yesus, namun juga kita harus tanggung jawab menggembalakan untuk jemaat dan sesama di dunia ini, sama seperti teladan Yesus. Kalau begitu, PR praktiknya menggembalakan jemaat dengan firman yang benar sesuai dengan Alkitab. Ya, menggembalakan dengan pandangannya diri sendiri, menggembalakannya dengan pikirannya sendiri, tidak boleh. Harus menggembalakan dengan firman yang benar dan membimbing mereka dengan jalan benar, dengan hanya melihat Tuhan. Tidak boleh melihat dunia, tidak boleh melihat yang lain secara ekonomi atau secara sukses atau untuk hanya disembuhkan penyakit. Kita hanya melihat Tuhan saja. Kalau begitu, Tuhan pasti akan mencukupi semua keperluan kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.